Minasang, terima kasih telah klik video ini. Ketemu lagi dengan channel Semangat Nihongo. Hari ini saya akan membahas latihan ungkapan Hyogeng JFT Basic A2. Pertama, saya akan memperlihatkan soal dan pilihan jawaban. Kemudian saya beri waktu kepada kalian 10 detik untuk membaca soalnya. Lalu akan saya bahas. Kalau gitu, yuk kita mulai. Ja, hajimimashou. Nomor 1. Kata si A, nodo ga kawakimashita. Saya haus. Nomimono, mo nonde mo ii desu ka? Minuman, apakah boleh minum? Maksudnya, apakah boleh minum minuman? Kata si B, titik-titik. Kampai surumae ni nondaja ikemasen yo. Sebelum bersulang, tidak boleh minum loh. Pilihan 1, so desu yo. Itu benar loh. Pilihan 2, mo ii desu yo. Nggak apa-apa loh. Atau boleh loh. Pilihan 3, mada desu yo. Belum loh. Maksudnya belum boleh loh. Jawabannya adalah pilihan 3. Mada desu yo. Belum boleh loh. Jadi kata si B, mada desu yo. Belum boleh loh. Kampai surumae ni nondaja ikemasen yo. Sebelum bersulang tidak boleh minum loh. Jadi maksudnya setelah bersulang boleh minum. Nomor 2. Kata si A, tofu suteki oishishou desu ne. Stik tahu kelihatannya enak ya. Kata si B, titik-titik tabemasu ka? Titik-titik makan. Nani mo tsukenai de. Tanpa menggunakan apapun. Maksudnya tanpa membubuhkan apapun. Pilihan 1, doyate. Bagaimana caranya? Pilihan 2, donna. Bagaimana? Pilihan 3, doko. Di mana? Jawabannya adalah pilihan 1, doyate. Bagaimana caranya? Jadi si A bilang, tofu suteki oishishou desu ne. Stik tahu kelihatannya enak ya. Kata si B, doyate tabemasu ka? Bagaimana cara makannya? Nani mo tsukenai de? Apakah tanpa menggunakan apapun, tanpa membubuhkan apapun? Jadi si B ini menanyakan bagaimana cara makan stik. Kalau pilihan 2, donna, itu untuk menanyakan bagaimana keadaan. Kalau pilihan 3, doko, itu untuk menanyakan tempat, di mana. Sedangkan pada percakapan ini, si B menanyakan bagaimana caranya. Jadi jawabannya doyate. Pilihan 1. Nomor 3. Kata si A, Ryoko wa itsu ikimasu ka? Wisatanya kapan perginya? Kata si B, Hachigatsu ni ikou to omoimasu. Saya berniat akan pergi pada bulan Agustus. Kata si A, Hachigatsu wa sugoku atsui desu yo. Bulan Agustus itu sangat panas loh. Boshi ya sangurasu o titik-titik houga iyo. Sebaiknya titik-titik kacamata hitam, topi, dan lainnya. Pilihan 1, haite ita. Pergi dengan memakai. Untuk yang dipakai dari pinggang ke kaki. Misalnya sepatu, celana, rok, dan lainnya. Pilihan 2, kite ita. Pergi dengan mengenakan. Ini untuk mengenakan baju yang dipakai dari pundak sampai ke bawah ya, sampai ke pinggang atau sampai ke kaki. Misalnya kemeja, dress, baju terusan, seragam. Pilihan 3, moteita. Pergi dengan membawa. Jawabannya adalah pilihan 3, moteita. Pergi dengan membawa. Jadi kata si A, Hachigatsu wa sugoku atsui desu yo. Bulan Agustus sangat panas loh. Boshi ya sangurasu o moteita houga iyo.
sebaiknya pergi dengan membawa kacamata hitam, topi, dan lain-lain. Kalau memakai untuk topi itu menggunakan kaburu, kabute. Dan kalau memakai untuk kacamata menggunakan kakemas, kakeru atau kakete. Dalam percakapan ini tidak ada untuk memakai kacamata hitam atau topi ya. Jadi jawabannya pilihan 3 ya. Karena maksudnya pergi dengan membawa kacamata hitam dan topi. Nomor 4, kata si A, Ashita no pati Sato-san kuru desho ka? Pesta besok Sato akan datang kan? Kata si B, isogashi to itte imashita kara, titik-titik to omoimasu yo. Karena dia bilang sibuk, saya pikir titik-titik. Pilihan 1, kuru, datang. Pilihan 2, konai, tidak datang. Bentuknya sekarang. Pilihan 3, konakata, tidak datang. Bentuknya lampau. Jawabannya adalah pilihan 2, konai, tidak datang. Karena pestanya besok. Jadi ini bentuknya negatif dari kuru, negatif sekarang dari kuru adalah konai. Kata si B, isogashi to itte imashita kara, konai to omoimasu yo. Karena dia bilang sibuk, saya pikir dia tidak akan datang. Kalau pilihan 1, kuru, ini kan si B ini kan katanya sibuk ya. Sato-sang sibuk. Jadi pastinya tidak akan datang. Jadi nggak mungkin datang ya kalau lagi sibuk biasanya nggak datang. Kalau pilihan 3, konakata tidak datang tapi ini lampau. Ini salah karena pestanya besok. Jadi jawabannya harus bentuk sekarang, jangan bentuk lampau. Nomor 5, kata si A, denki ga hoshin desu ga, titik-titik, kaemasu ka? Saya ingin baterai. Bisa membeli titik-titik. Kata si B, denki kombini de kaemasu yo. Baterai bisa membelinya di swalayan loh. Pilihan 1, doko e, kemana? Pilihan 2, doko de, di mana? Pilihan 3, doko ni, di mana? Jawabannya adalah pilihan 2, dokode di mana. Jadi kata si A, denki ga hoshin desu ga, dokode kaemasu ka? Saya ingin baterai. Bisa membelinya di mana? Jawabannya pilihan 2 karena ini menggunakan partikel D ya. Jadi kalau membeli itu kan ada suatu kegiatan sehingga harus menggunakan partikel D. Dokode di mana? Kalau pilihan 3, dokoni, itu tidak bisa. Karena ada kata kaemas, bisa membeli. Itu nggak boleh menggunakan partikel ni. Kalau partikel ni itu buat kegiatan yang diem ya, kegiatan yang tidak bergerak. Kalau pilihan 1, doko e, bisa membeli kemana. Bisa membeli kemana ini agak aneh. Karena kalau kemana biasanya menggunakan kata kerja ikimas pergi, kimas datang atau kairimas pulang. Nomor 6. Kata si A, konokoto suteki. Mantel ini bagus ya. Kata si B, ah, osare desu ne. Wah, itu fashion ya atau model sekarang ya. Demo titik-titik. Tapi titik-titik. Pilihan 1, kakoi ne. Keren ya. Pilihan 2, i desu ne. Bagus ya. Pilihan 3, takai desu ne. Mahal ya. Jawabannya adalah pilihan 3, takai desu ne. Mahal ya. Jadi kalau ada kata demo, artinya tapi, kita harus mencari kata yang berlawanan dari kata yang ada di depannya. Oshare. Oshare itu artinya lagi ngetren. Model pakaiannya lagi ngehits. Kata si B, ah,
osare desu ne. Wah, ini model sekarang ya, atau ini lagi ngetren ya. Demo takai desu ne. Tapi mahal ya. Pakaian itu kan kalau lagi ngetren, lagi ngehits, pastinya keren ya pakaiannya dan juga bagus. Dan ini kita mencari yang berlawanan ya. Jadi lawan kata dari ngetren ada bentuk negatifnya ya, yaitu takai desu ne, mahal ya. Jadi ini keren, ini fashion mode sekarang, tapi mahal ya. Nomor 7, kata si A, JFT, go kakushitaso desu ne. Katanya kamu sudah lulus JFT ya. Omedetou gozaimasu. Selamat, kata si B, titik-titik. Pilihan satu, otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pilihan dua, ureshiso desu ne. Kelihatannya seneng ya. Pilihan tiga, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jawabannya adalah pilihan tiga, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jadi kalau ada orang yang bilang selamat kepada kita, omedetou gozaimasu, selamat ya. Kita jawabnya ya arigatou gozaimasu. Terima kasih. Kalau pilihan satu, otsukare sama deshita, itu diucapkan kalau kita sudah melakukan suatu hal bareng-bareng. Misalnya hari ini kita sudah melakukan rapat bersama-sama. Setelah selesai rapat, mengucapkan otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau pilihan dua, ureshiso desu ne, kelihatannya seneng ya. Yang ini nggak nyambung ya dengan kata si A. Selamat, ureshiso desu ne, kelihatannya seneng ya. Kan ini si B ya yang sudah lulus JFT. Jadi bukan si B yang bilang kelihatannya seneng ya. Seharusnya si A yang bilang kelihatannya seneng ya. Makanya jawabannya pilihan 3. Nomor 8, kata si A, Kinowa yasunde titik-titik. Kemarin saya tidak masuk titik-titik. Kata si B, iye, daijoubu desu yo. Tidak, enggak apa-apa loh. Pilihan satu, arigatou gozaimashita. Terima kasih. Pilihan dua, otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pilihan tiga, sumimasen deshita. Maaf atau permisi. Jawabannya adalah pilihan tiga, sumimasen deshita. Maaf. Jadi kata si A, kinowa yasunde sumimasen deshita. Maaf, kemarin saya tidak masuk. Kata si B, iye, daijoubu desu yo. Tidak, enggak apa-apa loh. Kalau pilihan satu, arigatou gozaimasu. Kemarin saya enggak masuk, terima kasih. Ini rancu ya, enggak masuk kenapa berterima kasih. Aneh ya. Kalau pilihan dua, otsukare sama deshita. Kemarin saya tidak masuk, terima kasih atas kerja kerasnya. Ini juga tidak sesuai. Karena otsukare sama deshita diucapkan ketika kita sudah bersama-sama melakukan sesuatu hal dan hal itu sudah selesai. Jadi ketika itu sudah selesai, kita mengucapkan otsukare sama deshita kepada teman yang sudah melakukan hal bersama-sama. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sedangkan si A ini kan tidak masuk, berarti dia tidak melakukan hal dengan temannya ya. Jadi tidak bisa mengucapkan otsukare sama deshita. Nomor 9, kata si A, Ashita no kaigi, proyek utawa tsukaimasu ka? Untuk besok rapat, apakah menggunakan proyektor? Kata si B, hai, demo jumbi wa Takahashi-san ni tanondakara titik-titik. Iya, tapi karena saya meminta persiapannya kepada Takahashi titik-titik. Pilihan satu, mo ipai des. Sudah penuh. Pilihan dua, ides. Boleh atau enggak apa-apa. Pilihan tiga, tokuni nai des.
Tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus. Jawabannya adalah pilihan 2. Ides, enggak apa-apa. Kata si B, hai, demo jumbiwa Takahashi Sani Tanondakara ides. Iya, tapi karena persiapannya saya sudah meminta kepada Takahashi, itu tidak ada masalah. Itu sudah enggak apa-apa. Kalau pilihan 1 mau ipai des. Karena persiapannya saya sudah meminta kepada Takahashi, sudah penuh. Persiapannya sudah penuh. Yang ini nggak nyambung ya. Kalau pilihan 3, Tokuninai, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial. Karena persiapannya saya sudah meminta kepada Takahashi, tidak ada yang spesial. Yang ini juga rancu ya, nggak nyambung ya dengan kata si B. Jadi yang lebih nyambung dan lebih cocok itu adalah pilihan 2. Ides, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Nomor 10, kata si A, dozo o agari kudasai, silahkan masuk. Kata si B, titik-titik. Pilihan 1, irasai, selamat datang. Pilihan 2, okaeri nasai, selamat datang. Pilihan 3, shitsurei shimasu, permisi. Jawabannya adalah pilihan 3, shitsurei shimasu. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah orang, kita mengucapkan shitsurei shimasu, permisi. Kalau pilihan 1, irasai, selamat datang itu diucapkan oleh pegawai toko atau pegawai restoran kepada pengunjung yang datang. Kalau pilihan 2, okaeri nasai, diucapkan oleh orang yang ada di rumah. Selamat datang kepada orang yang baru tiba di rumah. Misalnya di rumah ada ibu. Ibu mengucapkan okaeri nasai kepada anaknya saat anaknya tiba di rumah. Nomor 11, kata si A, Umini hairanai de kudasai. Tolong jangan masuk ke laut. Kata si B, Umini titik-titik ndeska. Titik-titik ke laut. Kata si A, kono umiwa abunai deskara. Iya, karena laut ini bahaya. Pilihan 1, haitewa ikenai. Jangan masuk. Pilihan 2, hairana kereba naranai. Harus masuk. Pilihan 3, hairanai, tidak masuk. Jawabannya adalah pilihan 1, haitewa ikenai, jangan masuk atau tidak boleh masuk. Jadi ada pola kalimat kata kerja bentuk T plus wa ikenai, artinya tidak boleh titik-titik, tergantung kata kerjanya. Kata si B, umini, haitewa ikenai desu ka? Tidak boleh masuk ke laut. Kata si A, kono umiwa abunai deskara. Iya, karena laut ini bahaya. Kalau pilihan 2, harus masuk ke laut. Ini kan lautnya bahaya ya. Jadi kita jangan masuk ya, bukannya harus masuk ke laut. Kalau pilihan 3, hairanai, tidak masuk ke laut. Yang ini juga aneh ya. Tidak masuk ke laut. Iya, karena laut ini bahaya. Ini percakapannya jadi agak aneh kalau menggunakan hairanai. Sehingga jawaban yang cocok adalah pilihan 1, haitewa ikenai. Nomor 12, kata si A, sumimasen, konohong, kopi shitain desu ga. Permisi, saya ingin memfotokopi buku ini. Kata si B, titik-titik. Pilihan 1, mo ichido botang o oshite kudasai. Tolong tekan tombol sekali lagi. Pilihan 2, kopi kiwa akirani gozaimasu. Mesin fotokopi ada di sebelah sana. Pilihan 3, sumimasen, machi gaemashita. Maaf, saya sudah keliru. Jawabannya adalah pilihan 2, kopi kiwa akirani gozaimasu.
mesin fotokopi ada di sana. Si A ini kan dia ingin fotokopi buku. Jadi si B menjawabnya, mesin fotokopi ada di sebelah sana. Si B ini menunjukkan lokasi adanya mesin fotokopi. Kalau pilihan satu, tolong tekan tombol sekali lagi. Tombol apa? Ini nggak nyambung ya. Karena si A kan mau fotokopi. Bukan mau tekan tombol yang mana. Kalau pilihan tiga, maaf saya sudah keliru. Keliru apa? Ini juga nggak nyambung dengan percakapannya ya. Jadi yang cocok adalah pilihan dua. Nomor 13, kata si A, Doko ni suaru, duduk di mana? Omise no naka, di dalam toko, soto, atau di luar toko. Kata si B, Keshikiga ikara soto titik-titik. Karena pemandangannya bagus, titik-titik keluar. Pilihan satu, Nishio. Ayo, untuk memutuskan ya. Pilihan dua, ni narimas. Menjadi. Pilihan tiga, ni arimas. Ada di titik-titik. Jawabannya adalah pilihan satu. Soto ni shio. Ayo duduk di luar. Jadi maksudnya kata shio ini menunjukkan kata duduk yang di atas ya, yang kata si A. Soto ni suarimasyo maksudnya. Ayo duduk di luar. Kata si B, keshikiga ikara soto ni shio. Karena pemandangannya bagus, ayo kita duduk di luar. Kalau pilihan dua, soto ni narimas, menjadi di luar. Ini kalimatnya aneh ya, menjadi apa di luar? Ini nggak nyambung ya. Kalau pilihan tiga, soto ni arimas, ada di luar. Apa yang ada di luar? Ini kan konteksnya mau duduk ya, bukan menanyakan keberadaan benda. Sehingga jawabannya adalah pilihan satu. Soto ni shio, ayo duduk di luar. Nomor 14, kata si A, Kono eiga omoshiro da nih, film ini kelihatannya menarik ya, kata si B, titik-titik. Iya, titik-titik. Pilihan satu, doyo bini mini ikoka. Bagaimana kalau kita pergi untuk menonton pada hari Sabtu? Pilihan dua, yokatane. Bagus ya. Pilihan tiga, doko ga omoshiroi. Bagian mana yang menarik? Jawabannya adalah pilihan satu. Doyo bini mini ikokah? Iya. Bagaimana kalau kita pergi untuk menonton pada hari Sabtu? Jadi si B ini mengajak si A untuk menonton film. Kalau pilihan dua, yokatane, bagus ya. Apanya yang bagus? Kan mereka belum menonton ya, jadi belum tahu ya apakah benar film itu bagus atau menarik. Kalau pilihan tiga, doko ga omoshiroi, yang mana yang menarik? Yang ini juga nggak nyambung ya dengan percakapannya. Karena mereka kan belum menonton ya, jadi belum tahu bagian mana yang menarik. Sehingga jawabannya adalah pilihan satu. Doyo bini mini ikoka. Nomor 15. Kata si A, Gaikoku no kata no tameni iro-iro sa bisuga arimasu yo. Untuk orang asing, ada berbagai macam pelayanan loh. Kata si B, so desu ka? Titik-titik ne. Gitu ya. Titik-titik ya. Pilihan satu, iya ni narimas. Menjadi benci. Menjadi tidak suka. Pilihan dua, taisetsu ni shimasu. Menjaganya dengan hati-hati, menjadikannya barang berharga. Pilihan tiga, tasukarimas, membantu. Jawabannya adalah pilihan tiga, tasukarimas, membantu ya. Kata si B, so desu ka? Tasukarimas ne. Oh gitu ya, membantu ya. Jadi maksudnya si B ini merasa bahwa pelayanan yang ditawarkan oleh si A itu membantu untuk orang asing. Kalau pilihan satu, so desu ka? Iya ni narimasu ne.
Oh gitu ya, menjadi tidak suka ya. Menjadi tidak suka. Yang ini aneh ya, karena kan ini pelayanannya membantu buat orang asing. Bukannya orang asing menjadi tidak suka dengan pelayanan ini. Kalau pilihan dua, Taisetsu ni shimasu ne. Menjadikannya barang berharga ya. Yang ini juga nggak nyambung ya. Karena kata Taisetsu ni shimasu ini digunakan buat sesuatu atau barang yang berharga. Bukan untuk konteksnya pelayanan itu nggak bisa digunakan ya. Sehingga jawabannya adalah pilihan tiga. Tasu karimas. Nomor 16, kata si A, free market toa titik-titik. Free market titik-titik. Free market ini sejenis bazar ya, atau tempat yang banyak orang menjual barang dengan bebas. Kata si B, Kyowa mo owarimashita. Hari ini sudah selesai. Pilihan satu, okimari desu ka? Apakah memutuskan? Pilihan dua, madayate masu ka? Apakah masih buka? Atau apakah masih berlangsung? Pilihan tiga, moskoshi do desu ka? Sedikit lagi, bagaimana? Jawabannya adalah pilihan dua. Mada yatemasu. Apakah masih buka atau apakah masih berlangsung? Jadi kata si A, free market toa mada yatemasu. Apakah pasar bebas atau free market masih diadakan, masih berlangsung? Kata si B, kyo wa mo owarimashita. Hari ini sudah selesai. Kalau pilihan satu, okimari desu ka? Apakah sudah memutuskan? Yang ini nggak nyambung dengan jawabannya ya. Kalau pilihan tiga, moskoshido desu ka? Sedikit lagi bagaimana? Ini juga sama ya, nggak nyambung dengan jawabannya. Jadi si A ini kan menanyakan waktu, apakah free marketnya masih buka atau sudah tutup. Bukan menanyakan memutuskan atau yang lainnya. Nomor 17, kata si A, Kyoto ni Bijutsukan wa titik-titik arimasu ka? Gedung kesenian di Kyoto titik-titik ada. Kata si B, Mitsu arimas. Ada 3 buah. Pilihan satu ikura. Berapa harganya? Ini untuk menanyakan harga. Pilihan dua ikutsu. Berapa jumlahnya? Untuk menanyakan jumlah. Pilihan tiga nandai. Berapa unit? Untuk menanyakan jumlah benda elektronik. Jawabannya adalah pilihan dua. Ikutsu. Berapa jumlahnya? Kata si A, Kyoto ni Bijutsukan wa ikutsu arimasu ka? Gedung kesenian di Kyoto ada berapa jumlahnya? Karena pertanyaannya ikutsu, jadi jawabannya mitsu arimas. Ada 3 buah. Jadi ikutsu itu pertanyaan untuk jawaban hitotsu, futatsu, mitsu, dan seterusnya. Kalau pilihan satu ikura, berapa harganya? Ini kan dia menanyakan jumlahnya gedung kesenian ya, bukan harganya gedung kesenian. Jadi salah ya. Kalau pilihan tiga, nandai, berapa unit jumlahnya? Ini kan untuk menanyakan jumlah benda ya, atau jumlah gedung itu menggunakan akhiran su, bukan akhiran dai. Kalau akhiran dai digunakan untuk menghitung benda elektronik. Misalnya ponsel, televisi, radio, kulkas, listrik, lampu, dan lainnya. Nomor 18, kata si A, kono tomato wa nani mo kakenai de titik-titik tabete. Tomat ini makan titik-titik tanpa membubuhkan apapun. Kata si B, hai, ah, amakote oishi. Iya, oh, manis dan enak. Pilihan satu, sore kara. Kemudian, pilihan dua, sono mama. Begitu saja. Jadi sono mama ini maksudnya ya udah begitu saja, tanpa ditambahkan apapun, biarkan saja seperti itu.
Pilihan 3 korede dengan begini. Jawabannya adalah pilihan 2. Sono mama begitu saja. Kata si A, kono tomatoa nanimo kaken naide, sono mama tabete. Tomat ini makan begitu saja tanpa membubuhkan apapun. Jadi tomatnya dimakan langsung ya, tanpa ditambah garam atau ditambah yang lainnya itu nggak usah. Begitu saja langsung dimakan. Kalau pilihan 1 sore kara kemudian makan. Yang ini nggak nyambung ya, karena ada kata naide, itu nggak usah pakai sore kara. Jadi langsung aja. Korede dengan begini. Kalau menggunakan korede, ini biasanya misalnya menulisnya begini kah? Korede kaki mas kah? Sehingga jawabannya adalah pilihan 2. Sono mama. Nomor 19. Kata si A, Asita, asa rokujini kokoni titik-titik kah? Besok titik-titik di sini pada jam 6 pagi. Kata si B, hai daijo budes. Iya, tidak apa-apa. Pilihan 1 kuru, akan datang. Pilihan 2 konai, tidak datang. Pilihan 3 koraremas, bisa datang. Koraremas ini bentuk potensial ya, artinya bisa datang. Jawabannya adalah pilihan 3. Koraremas, bisa datang. Sama dengan kuru kotoga dekimas, bisa datang. Kata si A, Asita, asarokujini kokoni koraremas ka? Besok apakah kamu bisa datang ke sini pada jam 6 pagi? Kata si B, hai daijobu des. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya si B ini bisa datang pada jam 6 pagi besok. Kalau pilihan 1 kuru datang. Kokoni kurukah apakah akan datang? Jadi si A ini kan menanyakan kemampuan ya, apakah bisa datang? Kalau pilihan 1 ini enggak cocok ya, enggak tepat. Kalau pilihan 2 konaika, ini berarti dia mengajak. Asa rokujini kokoni konaika, maukah besok datang ke sini pada jam 6 pagi? Hai daijobu, iya enggak apa-apa. Ini juga sebenarnya bisa ya kalau dia mengajak ya, maukah datang. Tapi sebenarnya si A ini kan menanyakan kemampuan ya, jadi yang pilihan 2 ini enggak cocok ya. Jadi jawabannya adalah pilihan 3, koraremas. Kalau menggunakan yang pilihan 2 konai, kokoni konaika, maukah datang ke sini? Seharusnya jawabannya si B bukan hai daijobu des, tapi jawabannya hai soshimasho. Iya, ayo. Hai oke des. Iya, oke. Jadi kata daijobu ini nggak cocok ya kalau untuk menanyakan ajakan. Untuk mengajak itu nggak bisa jawabannya daijobu. Makanya pilihan 2 itu salah. Begitu ya. Nomor 20. Kata haha ibunya, kono mangga mosteruyo. Komik ini akan saya buang loh. Kata anaknya, Kodomo, titik-titik, boku mada yomukara. Titik-titik, karena saya masih membacanya. Pilihan 1 suteru, membuang. Pilihan 2 sutenaito, harus membuang. Pilihan 3 sutenaide, jangan membuang. Jawabannya adalah pilihan 3, sutenaide, jangan membuang. Jadi si ibunya ini mau membuang komiknya. Kata anaknya, sutenaide, boku mada yomukara. Oh, jangan dibuang, karena saya masih membacanya. Si anak itu masih membaca komiknya, makanya dia menjawab sute naide, jangan dibuang. Kalau pilihan 1 suteru, suteru, buang. Yang ini nggak nyambung ya, karena si anaknya kan masih mau baca komiknya. Jadi pastinya si anaknya mencegah supaya komiknya dibuang. Kalau pilihan 2 sutenaito, harus membuang. Ini juga nggak nyambung ya, karena si anaknya itu masih mau membaca komik itu.
Nomor 21, kata si A, titik-titik na akacang desu ne. Bayi yang titik-titik ya, kata si B. Totemo kawaii desu. Iya, sangat lucu. Pilihan 1, Genki so. Pilihan 2, Genki soni. Pilihan 3, Genki da. Semua jawabannya Genki ya, artinya sehat atau lincah. Jawabannya adalah pilihan 1, Genki so. Kelihatannya sehat, kelihatannya lincah. Kata si A, Genki sona akacang desu ne. Bayi yang kelihatannya lincah ya, bayi yang kelihatannya sehat ya. Kata si B, totemo kawaii desu. Iya, sangat lucu. Jadi, kata Genki ini kan kata sifatnya. Genki so, kelihatannya sehat, kelihatannya lincah. Dan ketemu dengan kata benda, yaitu akacang. Jadi menggunakan na. Genki sona akacang, bayi yang kelihatannya sehat. Kalau pilihan 2, Genki soni, kalau menggunakan soni itu harusnya bertemu dengan kata kerja. Tapi kan di sini ada akacang ya, jadi nggak bisa pakai partikel ni. Kalau pilihan 3, Genki dana. Yang ini agak aneh ya, karena kalau pakai da biasanya dia adanya di akhir kalimat. Genki dane atau Genki da so des ya. Katanya sehat, Genki da so des itu bisa. Jadi yang cocok adalah pilihan 1, Genki sona akacang desu ne. Bayi yang kelihatannya lincah ya. Nomor 22, kata si A, sumimasen. Coto tsukai kata o titik-titik kah? Maaf, titik-titik, cara penggunaannya sebentar. Kata si B, ohiki dashi desu ka? Apakah laci? Kata si A, so des. Iya, benar. Kata si B, ja, mazu koko o oshite kudasai. Kalau gitu pertama, tolong tekan bagian ini. Pilihan 1, oshite mo ii desu ka? Bolehkah memberitahu? Pilihan 2, oshite kudasai masen ka? Dapatkah Anda memberitahu saya? Pilihan 3, oshiemas ka? Apakah akan memberitahu? Jawabannya adalah pilihan 2, oshite kudasai masen ka? Maukah Anda memberitahu? Jadi pola kata kerja bentuk T, kudasai masen ka, ini untuk meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu untuk saya dengan bahasa yang sangat sopan. Jadi si A ini dia ingin diajarkan cara menggunakan lemari atau laci ini. Makanya dia mengatakan sumimasen, coto sukai kata o, oshiete kudasaimasen ka? Maaf, dapatkah Anda memberitahu saya cara penggunaan ini sebentar? Kata si B, oh hikidashi desu ka? Oh, laci ya. Kata si A, so des, benar. Kata si B, ja, mazu koko o oshite kudasai. Kalau gitu pertama tolong tekan bagian ini. Kalau pilihan 1, ini untuk meminta izin ya. Oshite mo ii desu ka? Bolehkah mengajarkan? Kalau pertanyaannya seperti ini jawabannya hai atau iye. Kalau jawabannya yang oh hikidashi desu ka ini enggak cocok ya, enggak nyambung. Kalau pilihan 3, sukai kata o oshiemas ka? Apakah akan mengajarkan cara penggunaan? Yang ini juga enggak nyambung ya. Kalau menanyakan oshiemas ka, apakah akan mengajarkan atau memberitahu? Jawabannya hai atau iye. Ya, jadi jawaban yang benar adalah pilihan 2. Oshiete kudasaimasen ka? Nomor 23, kata si A, kono kare, pinatsu ga titik-titik. Kare ini titik-titik kacang. Kata si B, iye, daijoubu desu yo. Tidak, nggak apa-apa loh. Pilihan 1, aite imasu ka? Apakah kosong? Pilihan 2, do shimasu ka? Bagaimana melakukannya? Pilihan 3, haite imasu ka? Apakah dimasukkan?
Jawabannya adalah pilihan 3. Haiteimaska, apakah dimasukkan atau apakah mengandung titik-titik? Kata si A, kono kare, pinat juga haiteimaska, kare ini, apakah dimasukkan kacang? Kata si B, iye, daijoubu desu yo, enggak apa-apa loh. Kalau pilihan 1, pinat juga aite imaska, apakah kacangnya kosong? Ini nganjamung ya dengan jawabannya ya. Kalau pilihan 2, pinatsuwa doshimaska, kacangnya akan melakukan apa? Ini tuh seakan-akan si kacangnya tuh bisa melakukan suatu kegiatan ya. Jadi pilihan 2 juga enggak nyambung. Jadi jawabannya adalah pilihan 3. Haite imaska. Nomor 24. Kata si A, coto kurai desu ne. Sedikit gelap ya. Kata si B, denki o titik-titik kah? Titik-titik lampu. Pilihan 1, tsukemashita. Sudah menyalakan. Pilihan 2, tsukemasyo. Ayo menyalakan. Pilihan 3, tsuketeimasu. Dalam keadaan menyalakan. Jawabannya adalah pilihan 2. Tsukemasyo kah? Bagaimana kalau saya nyalakan? Jadi kata kerja masyoka ini untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Tapi saya yang melakukan bantuan itu. Kata si A, coto kurai desu ne. Sedikit gelap ya. Kata si B, denki o tsukemasyoka. Bagaimana kalau saya nyalakan lampu? Kalau pilihan 1, denki o tsukemashita, apakah sudah menyalakan lampu? Yang ini agak nggak nyambung ya. Kalau pilihan 3, denki o tsuketeimasu, apakah dalam keadaan menyalakan lampu? Yang ini juga sama ya, nggak nyambung. Jadi si B ini konteksnya dia menawarkan bantuan kepada si A untuk menyalakan lampu. Denki o tsukemashou kah? Bagaimana kalau saya menyalakan lampu? Nomor 25. Kata si A, Uchikara gakko made titik-titik kakarimasu. Dari rumah sampai sekolah membutuhkan titik-titik. Kata si B, Yonjupung gurai des. Kira-kira 40 menit. Pilihan 1, dona. Bagaimana? Pilihan 2, dono gurai. Kira-kira berapa lama? Pilihan 3, doyate. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah pilihan 2, dono gurai. Berapa lama? Biasanya kata donogurai ini untuk menanyakan jangka waktu atau untuk menanyakan jumlah uang juga bisa, jumlah hari, dan lain-lain. Semuanya bisa ya. Kalau donogurai ini dia lebih fleksibel. Kata si A, Uchikara gakko made donogurai kakarimasu ka? Dari rumah sampai sekolah membutuhkan waktu berapa lama? Kata si B, Yonjupung gurai des. Kira-kira 40 menit. Karena jawabannya 40 menit, berarti si akan menanyakan jangka waktu. Sehingga jawabannya adalah pilihan 2, donogurai. Kira-kira berapa lama? Kalau pilihan 1, donna kakarimaska, membutuhkan waktu bagaimana? Ini aneh ya, karena donna itu dia berpasangan dengan kata benda, bukan kata kerja. Kalau pilihan 3, doyate. Bagaimana caranya? Doyate kakarimaska, menghabiskan. Bagaimana caranya? Ini juga nggak nyambung ya. Karena doyate ini untuk menanyakan cara bagaimana melakukan sesuatu. Terakhir nomor 26. Kata si A, Sengetsu Kashitahong. Mo yonda? Apakah kamu sudah membaca buku yang kamu pinjam bulan lalu? Kata si B, gomen, maaf, ima yondeiru titik-titik dakara, mo coto mate. Karena sekarang titik-titik sedang membaca, tolong tunggu sebentar. Pilihan 1, tokoro. Pilihan 2, sumori, berniat atau bermaksud. Pilihan 3, so, katanya.
Jawabannya adalah pilihan 1, tokoro. Jadi ada pola kalimat kata kerja bentuk teiru tokoro. Artinya dalam keadaan sedang berlangsung. Maksudnya kegiatan itu sedang dilakukan atau masih berlangsung. Kata si B, gomen, ima yondeiru tokoro dakara mo choto mate. Maaf, karena bukunya sekarang sedang saya baca, tolong tunggu sebentar. Kalau pilihan 2 tsumori, ini harus menggunakan kata kerja kamus ya. Kalau yondeiru tsumori ini enggak ada ya, jadi harusnya yomu tsumori. Saya bermaksud akan membaca. Jadi pilihan 2 ini salah. Kalau pilihan 3, so, yondeiru so, katanya sedang membaca. Yang ini juga enggak nyambung ya. Katanya, kata orang. Sedangkan si B ini kan menjawab pertanyaannya si A dan dia sedang membicarakan dirinya sendiri, bukan kata orang. Jadi jawabannya adalah pilihan 1. Ima yondeiru tokoro. Pembahasan tentang soal ungkapan hyogen JFT Basic A2 sudah selesai. Minasang, semoga kalian semua memahami penjelasan saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada komentar atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ada pemberitahuan video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.